Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur ya, sebagaimana semua yang hadir, saya pikir juga sama, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di tempat yang istimewa ini. Al-Qahirah ya, atau Qahiratul Mu'izz atau Misr Al-Mahrusah kalau istilah dulu ya, adalah tempat yang diidam-idamkan oleh bukan hanya para tulabul ilm, tapi bahkan oleh para ulama ya. Sehingga kalau kita perhatikan dalam perjalanan peradaban Islam yang panjang sekali ya, sejak Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masa para sahabat ya, masa Nabi itu bahkan ada beberapa wasiat ya, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang ada tentang orang-orang Mesir ya, untuk memperlakukannya dengan baik. Artinya memang sejak zaman Nabi, Mesir itu adalah sesuatu yang diyakini ya, mengandung banyak sekali kebaikan. Lalu pada masa para sahabat juga ya, tidak tahu yang membuka Mesir adalah sahabat Sayyidina Amr ibn al-As ya. Ada masjidnya dengan Masjid Amr ibn al-As. Dulu biasanya kita tarawih di situ. Pada waktu imamnya namanya Syekh Muhammad Jibril ya. Zaman saya dulu tahun 93, 95, 96. Jadi kita pergi dari Hadaik, saya bagi bis sama Tuan Guru Dr. Salim, Tuan Guru Dr. Said pada waktu itu, dan juga dengan senior kami bersama Tuan Guru Hudatullah, Tuan Guru Syahabuddin ya, Dr. Syahabuddin. Kita pergi ke Masjid Amr ibn al-As untuk menikmati qiraat daripada Syekh Muhammad Jibril ya. Atau masih hidup nggak beliau? Pernah dengar nggak namanya? Oh, zaman waktu dulu itu beliau itu legenda ya. Jadi legenda yang sampai istilahnya suaranya demikian indah dan disifatkan suaranya itu al-kamalulillahi wahdah begitu. Maksudnya ya sudah nggak usah diomongin, tapi memang kesempurnaannya milik Allah. Itu nama Syekh Muhammad Jibril. Saya nggak tahu sekarang, udah tua berarti sekarang ya. Nah, jadi sahabat yang datang adalah sahabat yang ahli ya strategi, yaitu Sayyidina Amr ibn al-As, menandakan bahwa memang tempat ini adalah tempat yang memang dirancang oleh para sahabat ya, dan oleh orang-orang generasi awal sebagai salah satu maqilul Islam wal muslimin, sebagai salah satu poros ya, atau pusat atau bahkan benteng ya untuk al-Islam wal muslimin. Sehingga kalau hari ini ya Azharuna Asy-Syarif itu menjadi manarul ilm ya fil alam ya, bil khusus al-ulum al-islamiyah wal insaniyah, itu berarti itu adalah suatu al-imtidarut tabi'i ya, suatu alur yang memang natural karena memang dari awal disetting seperti itu. Jadi memang ini disetting menjadi tempat para ulama Mesir ini ya. Ya, ada ungkapan dulu Al-Quran turun di Mekah ya, dibaca di Mesir dan dipelajari dan diamalkan di Indonesia, katanya dulu ya, nggak tahu sekarang ya, mungkin itu orang Indonesia yang bikin gitu ya. Ya, jadi turun di Mekah, dipelajari dan dibaca di Mesir, diamalkan di Indonesia, katanya begitu zaman dulu. Nah, artinya ini hadirin dan hadirat sekalian, adalah suatu kesyukuran ya untuk kita semua. Karena itu saya minta untuk betul-betul dioptimalkan
Tadi saya dengar laporan dari Ustadz Kusai ya. Ya, Kusai. Kemudian dari Ustadz Hafiz ya, sebagai gubernur KM NTB. Alhamdulillah, kullu yubashir bil khair. Jadi ada ziyadat al-adadiyah ya, yang juga tashabuha ziyadatun naw'iyah. Mudah-mudahan ya. Jadi pertambahan kuantitas beriringan dengan peningkatan kualitas. Memang inilah seharusnya ya, bahwa semakin bertambah jumlah kita, artinya itu kan semakin banyak otak-otak kepala-kepala hamba Allah gitu, yang berada di satu tempat yang bisa menggabungkan potensinya untuk bisa berpikir bersama-sama, merancang bersama-sama, menyiapkan diri bersama-sama, supaya nanti bisa berkhidmat untuk umat, mau di Mesir ataupun di Indonesia, lebih akhasil khusus di Nusa Tenggara Barat misalnya, atau di Bali bagi yang berasal dari Bali. Jadi ini satu kesempatan, karena itu manfaatkan sebaik-baiknya ya. Dan memang ada satu hal yang kita lihat ya dalam Islam, bahwa fi sabilil ilmi itu yajuzu lana an nudhhiya bi kulli syai. Jadi berkorban untuk belajar itu dalam Islam bahkan dianggap ibadah. Berkorban untuk belajar sehingga jauh dari orang-orang yang kita sebenarnya diminta untuk berbakti kepada mereka, orang tua contohnya, atau keluarga ya, atau masyarakat tetangga. Itu kan orang-orang yang kita diminta untuk al-ihsanu ilaihim, kan begitu ya. Tapi sementara itu boleh untuk dalam tanda kutip disisihkan dulu untuk sesuatu yang ternyata lebih penting dalam pandangan Islam. Apa itu? Yaitu menuntut ilmu. Nah, ada ayat ya di dalam surat Taubah. Nah, surat Taubah itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi ay yatakhallafu ar rasulillah wa la yarwabu bi anfusihim an nafsi. Ila akhir ayat. Ayat ini artinya adalah tidak pantas orang-orang Madinah dan yang tinggal di sekitarnya itu menjauh dari Nabi atau meninggalkan Nabi atau tidak bersama Nabi. Maka begitu turun ayat ini ya, dalam sebagian riwayat itu, maka semua sahabat yang ada di tempat-tempat yang jauh itu langsung kembali ke Madinah. Jadi yang Nabi tugaskan misalnya berdagang di satu tempat atau misalnya melobi suku tertentu supaya masuk Islam, itu begitu turun ayat ini, konon langsung kembali lari ke Mekah supaya tidak masuk di dalam ayat ini. Karena ayat itu adalah dalam tanda kutip mencela ya, mencela atau mengkritik orang yang mengaku beriman tapi menjauh dari Nabi. Maka semua balik ke Madinah gitu. Termasuk orang-orang yang dikirim oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, untuk belajar dan mengajar fil bawadi. Jadi ada beberapa sahabat yang secara rutin dikirim oleh Nabi untuk mengajar, ya di kampung-kampung ya, atau di suku-suku di tengah padang pasir itu, dan sekaligus belajar. Jadi para sahabat yang dikirim oleh Nabi itu tidak hanya mengajarkan Islam, tapi juga mempelajari keadaan masyarakat. Jadi al-mad'uwin ya, yaitu objek dakwah, masyarakat yang hendak ya diajak untuk bersama-sama hidup dalam Islam dengan baik, itu juga kan mereka punya adat kebiasaan. Maka yang dikirim oleh Nabi itu selain mengajar juga belajar gitu. Nah, begitu turun ayat ini, maka para sahabat yang ditugaskan untuk mengajar dan belajar itu ikut balik ke Madinah semuanya. Begitu mereka semua balik, nah,
Tidak lama kemudian turunlah firman Allah. Ini menurut sebagian, coba dicek di tafsir ya. Ini saya ingat esensinya, tapi di tafsir mana itu saya lupa. Maka turunlah firman Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzar. Salah satu dari tafsiran, nah ini salah satu ya, adalah yang konteksnya seperti yang saya sampaikan, bahwa turunnya ayat kedua ini adalah untuk para sahabat yang tadi, yang diberikan tugas oleh Nabi mengajar dan belajar, lalu kemudian mereka kembali ke Madinah ingin dekat sama Nabi, diturunkan ayat ini untuk menyampaikan kepada mereka, nggak apa-apa kalau kalian. Jadi ada rukhsah bagi penuntut ilmu, bagi orang yang sedang mengajar atau belajar, untuk tidak dekat sama Nabi. Nah, coba renungkan. Mendekat sama Nabi itu adalah min aqwa asbabil hidayah wa nuzulil barakat war rahmat wal atiyah dan segala macam. Ya. Jadi dekat sama Nabi itu saja sudah suatu yang luar biasa. Yang semua diminta oleh Allah tanpa kecuali untuk mendekat dengan Nabi, mendapatkan ilmu, mendapatkan ketenangan dan seterusnya. Tapi ternyata ya, kalau kita lihat tafsiran dari dua ayat ini, ada orang-orang yang diberikan rukhsah oleh Allah untuk boleh dia tidak usah dekat Nabi. Kenapa? Karena dia sedang menuntut ilmu. Jadi kalau sedang merasa kangen sama orang tua, ingat aja ayat ini, bahwa untuk ahli ilmu itu Allah kasih rukhsah. Ya, dengan bahasa kita, jangankan menjauh dari teman atau berpisah sementara dari orang tua, ya, berpisah sementara dari Nabi saja itu diberikan izin untuk para penuntut ilmu. Jadi tafsiran ini bisa memberikan ya gambaran dan ilustrasi kepada kita betapa dalam Islam itu memang belajar itu adalah sesuatu yang untuknya Anda boleh mengorbankan apapun untuk belajar. Jadi rentang jarak yang jauh dari orang tua, ya, sekian lama tidak bersama para sahabat dan teman, ya, digembleng ya dengan pendidikan oleh guru-guru di sini, itu bagian yang sesuatu yang istimewa dalam pandangan Islam. Yang untuk itu maka menjauh dari Nabi sementara itu sudah dibolehkan. Nah, jadi saya menyampaikan ini untuk mengingatkan kepada teman-teman semua ya. Jadi jangan setengah-setengah lah. Betul-betul belajar itu fokus ya, sungguh-sungguh. Dan yang kedua, ya sebagaimana sering saya sampaikan, ini terambil dari tadi yang Al-Qari ya, taqra'ta idza qila lakum tafassahu. Nah, dalam ayat itu kan memang ada yarfa'illah, tapi ingat sebelumnya. Jadi sebelum yarfa'illah itu apa? Fafsahu dan fanshuzu. Dan kalau kita baca asbabun nuzul kan jelas ya di dalam ayat itu bahwa ayat ini terkait dengan kejadian ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah bersama para sahabat di masjid, ya duduk, tiba-tiba ada datang beberapa ahlu Badr, ya sahabat-sahabat yang terlambat datang, lalu yang sudah ada itu merasa berat untuk meluangkan tempatnya gitu kepada ahlu Badr. Padahal Nabi itu kan cinta betul untuk bersama dekat dengan ahlu Badr, karena lahum sabqun ya, sabqun ya, fil Islam. Mereka punya kepeloporan dan ada keistimewaan dalam Islam. Maka ketika agak berat itu Nabi kemudian minta untuk minggir,
kasih jalan kepada ahlu Badr, ya. Ada sebagian yang merasa berat, bahkan yash'uru bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'dil, ya. Kok Nabi kayak begini, kira-kira begitu kan, kita sudah duduk nih, kok disuruh minggir gitu, atau kok minta kasih jalan si fulan. Nah, turunlah ayat ini untuk mengingatkan bahwa dalam proses mencari ilmu itu juga tetap harus ada adabnya, ada akhlaknya, ya. Jadi ayat ini menyebut secara bersamaan dalam urutan yang memang diakui oleh Islam, ya, yaitu belajar adab, akhlak, ya, kemudian baru mengisi diri dengan ilmu. Nah, itu yang kemudian ayat ini kan juga digunakan oleh para ahli tasawuf, ya, untuk menjelaskan tentang at-takhliyatu qabla tahliyah itu. Jadi membersihkan hati sebelum mengisinya dengan ilmu. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya pesan yang kedua adalah tetap menjaga, ya, memahami betul integrasi, ya, antara ilmu dan adab dalam Islam. Jadi huma syai'an walakinnahuma apa ya, syai'un la yatajazza, ya, dia dua hal tetapi tidak boleh dipisahkan, harus berusaha terus kita integrasikan antara al ilmu wal akhlak atau al ilmu wal adab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini saya mau cerita tentang kenapa saya di sini, ya, yang sekarang. Saya diundang kebetulan oleh Darul Ifta, oleh Sayyid Dr. Muhammad Nazir Ayyad, ya, sebagai salah satu peserta dalam muktamar konferensi fatwa yang kemarin dan hari ini tadi sudah ditutup, ya, yang menurut saya temanya sangat penting. Dan temanya itu adalah salah satu yang Anda semua ini harus bisa mengantisipasinya. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang qadimun la mahalah, ya, atau qadima wa wujida, ya, ma'ana, ya, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, bahkan sudah ada di tengah kita. Apa itu? Itulah peran daripada al-zaka al-istinai atau artificial intelligence, mesin pintar, gitulah kira-kira, ya, yang dibuat oleh manusia, yang awalnya diharapkan untuk membantu tugas-tugas kita, memudahkan urusan kita sebagaimana teknologi yang dibuat oleh manusia, tetapi kemudian lambat laun ternyata dia menciptakan, ya, as-salbiyat wal janibiyat, yaitu dampak-dampak dan ikutan-ikutan yang harus kita pahami. Nah, kemarin itu pembahasan di dalam Al-Jalsatul Iftitahiyah itu panjang, ya, semua bicara gitu. Dalam pembicaraan itu ana syamamtu, ya, raihata at-tawattur. Saya bisa mencium aroma agak tegang, gelisah. Gelisah dalam arti bahwa al-ulama ul-afadil, ya, pertama Fadilatul Mufti, kemudian Fadilat Wazir al-Awqaf, kemudian Wakilul Azhar, kemudian Wazir minal Jazair, Syu'unil Diniyah al-Waqf, kemudian minal Imarat, kemudian min Palestin, kemudian min Syad, ya, semua itu beliau-beliau ada semacam kegelisahan. Ini peran manusia, ya, peran dari ahli ilmu ini ke depan seperti apa? Apakah masih ada perannya para sarjana-sarjana Islam kalau semua sudah bisa dijawab oleh mesin? Kira-kira begitu. Nanti orang belajar Islamnya dari mesin. Kira-kira seperti itu. Nah, kemarin itu dibahas banyak hal, ya. Dan salah satu yang menurut saya adalah penting, ya, bagi kita semua, kita harus sadar,
ya, bahwa AI itu adalah suatu realitas. Dan la nudakhimuhu wa la nusaghiruhu. Tidak usah dia dibesar-besarkan, tapi jangan juga diremehkan, gitu. Nad'uhu fi hajmihi. Kita letakkan dia secara proporsional. Apa meletakkan secara proporsional kalau menurut saya? Pertama, min manzur aqdi, ya. Kita letakkan pandang secara teologis. Apa makna min manzurin aqdi? Kita meyakini bahwa segala sesuatu itu hadir di dunia pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi AI itu adalah makhlukun minal makhlukat. Makhlukun min makhlukatillah. Dia adalah ciptaan Allah biwasitati uqulil bashar. Kan makhluk itu macam-macam ya. Ada yang khuliqa mubasyaratan, langsung oleh Allah. Ada yang melalui perantaraan. Ya. Ya, manusia juga seperti itu kan. Adam langsung, kita perantaraan, orang tua. AI itu juga makhluk. Ya. Karena dia makhluk, maka jangan ditakluti begitu. Kan secara iman kita tidak boleh takut sama makhluk, benar nggak? Ya, kita hanya takut sama Allah gitu. Jadi makhluk itu ya kita respon dia secara bahwa dia adalah makhluk. Nah, kalau kita meyakini bahwa dia adalah makhluk, maka kita masuk kepada manzur berikutnya, ya, manzurul istikhlaf dari konsep al-khilafah. Apa itu konsep khilafah atau istikhlaf? Bahwa manusia dipercaya oleh Allah untuk mengelola, ya, termasuk makhluk-makhluk itu. Gitu. AI itu juga bagian dari makhluk yang harus kita kelola dengan baik. Nah, dengan demikian kalau kita berangkat dari pemahaman itu, maka kita tidak takut insya Allah. Ya. Dan tetap saja pada akhirnya ya, yang bisa yata'amal atau bisa berinteraksi dengan baik yang punya pengetahuan tentang sesuatu itu. Karena itu ya memang mau tidak mau semua para tulab talibat ya harus tahu tentang AI itu. Ya. Secara paling tidak secara dasar saja bahwa memang ada satu mesin kecerdasan yang sekarang sedang dikembangkan yang nanti dia bisa masuk ke dalam apa namanya wilayah yang kita pelajari tentang keilmuan, keislaman. Nah, teman-teman semua ya, kalau pertanyaan tentang AI, ya, saya pernah diundang ke Batam dulu ya. Nah di situ mahasiswa pasca sarjana jurusan pendidikan mempertanyakan, Tuan Guru, ini kan AI ini lebih pintar dari kita. Terus peran kami ini apa nanti? Nanti kalau murid membawa handphone, ya, dia bisa dapat jawaban yang lebih lengkap dari apa yang kami sampaikan. Gitu. Terus peran kami apa? Itu kata guru-guru pasca sarjana itu. Ya. Apapun yang ditanya tentang misalnya konsep pendidikan, kita menjelaskan pendek. Begitu diketik di AI itu, chat itu, dia jawab panjang sekali, kalah kami. Itu pengakuan dari mereka. Lalu bagaimana peran kami nanti ke depan? Ya mungkin sama juga. Itu pendidikan umum ya. Sama juga mungkin dengan pendidikan agama. Nanti misalnya guru fikih begitu dia mau masuk al-maddah misalnya ahkamut taharoh misalnya kan, atau ahkam an-najasah misalnya. An-najasatu wa anwa'uha misalnya. Baru dia ngomong satu kalimat, muridnya sudah ngetik keluar langsung panjang itu. Baca saja udah selesai. Terus apa perannya? Ya. Bahkan kalau kita lihat di chat GPT itu kan sekarang sudah versi 5. Sekarang belum lagi nanti versi 6, udah pintar betul dia. Kalau kita ketik bahkan dia bisa menjawab dengan jawaban yang kan begini. Dulu kita mengira bahwa AI itu menjawab berdasarkan data yang diinput. Nah, jadi fungsinya dia menyusun data yang sudah diinput oleh manusia.
Tapi ternyata saya coba tanya nih, kemarin saya coba tanya ya beberapa hal gitu yang belum terjadi gitu, pengandaian. Dia bisa jawab fikih gitu ya. Ada beberapa saya tanya, dia bisa jawab gitu. Artinya apa? Dia juga terus berkembang gitu. Nah, di mana fungsi kita gitu ke depan? Nah, kalau bagi saya begini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, AI itu memang mesin kecerdasan. Jadi fungsinya yang pertama adalah jam'ul ma'lumat, kemudian yang kedua tatwirul ma'lumat. Yang pertama dia mengumpulkan data, lalu mungkin nanti tahapan yang sedang berjalan itu ke depan dia yutawir, dia nanti bisa mengembangkan sendiri. Tapi dia tetap ya bukan manusia ya. Maka kalau kita ingin supaya bisa tetap relevan ya, tidak tergantikan fungsi kita, maka kita harus melengkapi dengan hal-hal yang AI itu tidak punya. Apa yang dia tidak punya AI itu? Al-qiyamur ruhiyah. Dia tidak punya moral, dia tidak punya nilai spiritual, dia tidak punya emosi ya. Maka di sisi itulah ya, teman-teman harus melengkapi apa bentuknya yang sederhana. Kalau dalam pendidikan Islam itu kan ada namanya metode talaki ya, betul ya, talaki kan. Apa itu talaki? Talaki itu adalah perjumpaan langsung bainal ustaz wa tullabihi. Nah, talaki itu AI tidak bisa gantikan. Kenapa? Karena dalam talaki itu kita bisa berpandangan mata, kita bisa melihat bahasa tubuh, kita bisa melihat intonasi dari guru kita, kita bisa merasakan gelombang kedekatan emosional. Kan beda ya kalau misalnya Syekh Fathi Hijazi misalnya ngajar, misalnya apa yang biasa beliau ajar? Balaghah misalnya. Kemudian dia menjelaskan tentang misalnya isti'arah tamsiliyah atau tasbih balik atau segala macam. Kan beda dengan kita mengetik. Ya, ma huwa tasbihul balik, tidak ada emosi apa-apa. Tapi kalau Syekh Fathi Hijazi menjelaskan, dari matanya, dari gerak tangannya, dari kedekatan hatinya terasa. Maka sebagai penuntut ilmu ya, yang akan menjadi pimpinan dan tokoh-tokoh, perkuat ruhaniyah kalian. Bagaimana memperkuat ruhaniyah? Nggak ada jalannya, takarrub ilallah. Dan itu juga tidak bisa AI itu, dia tidak bisa takarrub kemana-mana. Ya, nggak bisa dia takarrub. Makanya akan kembali nanti kepada metode-metode yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apa itu? Sebagai seorang ustadz, sebagai seorang muallim, sebagai seorang mudarris pendidik, harus selalu bangun malam, sholat tahajud, harus punya al-aurat, walaupun tidak panjang, tapi aurat yang tetap dibaca, harus membiasakan diri untuk puasa sunnah, harus ada wirid membaca Al-Qur'annya, misalnya sehari minimal 1 juz. Itu yang membangun ruhaniyah. Karena kalau urusan menghafal, kalah kalian sama AI. Urusan menjelaskan informasi kalah, jadi komputer kan. Dulu pernah kita mengira ada ungkapan bahwa olahraga atau main catur itu adalah puncak kecerdasan manusia dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Catur itu. Apa yang terjadi? Dulu juara dunia catur namanya Garry Kasparov. Pernah baca nggak? Zaman saya masih hidup, orangnya itu orang pintar betul, namanya Garry Kasparov. Dia mengalahkan juara dunia catur sebelumnya namanya Anatoly Karpov. Dua-duanya orang Rusia, orang-orang hebat. Pokoknya udah jenius luar biasa.
Apa yang terjadi? Perusahaan komputer IBM itu membuat komputer catur. Begitu dibuat, ngelawan Garry Kasparov, beberapa langkah kalah komputernya. Dikembangkan terus sampai akhirnya keluar komputer catur namanya Deep Blue. Deep Blue itu komputer catur yang dibuat sangat canggih masa itu, lalu dihadapkan dengan Garry Kasparov, juara dunia catur. Apa yang terjadi? Kalah Garry Kasparov. Kalah. Zaman dulu itu belum ada AI, baru komputer catur. Artinya apa? Untuk memproses informasi, ya pasti kita ini kan punya keterbatasan dibanding dengan superkomputer yang bisa memproses sekian triliun hitungan dalam 1 detik misalnya, kan kalah kita. Jadi min haitsu kemampuan untuk jam'ul ma'lumat ya atau tatwirul ma'lumat, ada masanya kita memang akan kalah dari kecerdasan buatan itu. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Nah, itulah yang kemudian kembali kepada al-uslub ya, wa taqalid ya, al-mauruthah ya, al-muttaba'ah indal ulama. Jadi kan dari dulu begitu ya. Jadi setiap para pendidik ya, seperti misalnya di madrasah Imam Ghazali, madrasah Nizamiyah, kan kalau kita baca dalam sejarah begitu. Yang pertama lah riyadhah nafsiyah, dilatih dulu kedekatannya sama Allah, banyak zikir, banyak sholat sunnah, banyak ingat, banyak taubat, ya, banyak bersedekah, lalu kemudian baru diisi dengan ilmu. Nah, itulah yang tidak dimiliki oleh ayah selama-lamanya. Karena itu tidak ada jalan lain ya, untuk bisa terus memperkuat diri kita ke depan. Ya, ya kita pakai cara Al-Quran. Ya, jadi selain baca kitab banyak-banyak, diskusi serajin-rajinnya, jangan lupakan untuk memperkuat rohaniah, memperkuat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak dimiliki oleh mesin secanggih apapun. Ya. Itulah keistimewaan manusia, dan itu yang membuat kita tetap istimewa di dalam di mata Allah dan juga di dalam proses peradaban ke depan. Nah, itu pesan saya yang ketiga dan terakhir ya, bahwa jangan gundah, jangan resah ya. Kalau banyak jabatan-jabatan atau posisi-posisi di dunia kerja itu hilang karena AI ya, jangan khawatir ya. Makhluk yang namanya AI itu akan menyingkirkan kita, insya Allah tidak. Tapi dengan satu syarat, kita memiliki apa yang mereka tidak punya. Apa yang mereka tidak punya, ya tadi itu, wah ruhaniyah, kedekatan kepada Allah, ya, kesadaran kemakhlukan itu yang memberi kita kekuatan. Jadi kembali kepada ta'limul muta'alim akhirnya ya, naik canggih, balik juga ke situ akhirnya. Kembali kepada madrasah tazkiyatun nufus ya, taqarrub kepada Allah, karena memang di situ kekuatan kita. Itulah 3 hal yang dapat saya sampaikan dalam bincang-bincang ini. Selanjutnya kita ngobrol aja ya. Ngobrol, mungkin ada yang nanya, ada diskusi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Guru. قم في فم الدنيا وحي الأزهرة وانثر على سمع الزمان الجوهرة واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرة. Selanjutnya mungkin kita ngobrol santai. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan, kita akan sediakan beberapa pertanyaan dulu. Mungkin ada 3 atau 4, 2 dari Banin, nanti 2 dari Banat. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Wah, banyak kali yang tanya ya. Oke, Banat. Tunggu dulu. Oke, Banat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol. Izin memperkenalkan diri Tuan Guru. Nama tiang Muhammad Mila Utar Fatah yang dari Kota Mataram.
Izin bertanya, insya Allah yang ingin mempertanyakan 2 pertanyaan. Tapi mungkin bisa yang katakan ya keluar dari pembahasan Tuan Guru gitu. Nggak Izin, apa-apa. Tuan Guru. Nggih. Kalau saya nggak bisa jawab ya sudah. Contoh. Nggih. Yang pertama Tuan Guru, kalau kita melihat beberapa waktu ke belakang itu sempat viral atau sempat rame terkait para aktivis yang sedang ingin memperjuangkan kemerdekaan Gaza dan sudah jalan dari beberapa puluhan negara itu ke Israel gitu. Tetapi kenyataannya ketika mereka sampai di Mesir, mereka malah ditahan gitu, berbanding balik dari ekspektasi kita semua gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan Tuan Guru tentang hal ini? Apakah hal ini menunjukkan Mesir memiliki kecerdasan dalam diplomasi, atau malah Mesir telah kehilangan kegagahannya sehingga mereka menunjukkan bahwa mereka masih di bawah kendali Amerika dan Zionis seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, Tuan Guru, sebagaimana kita ketahui beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-80 negara Indonesia. Tapi kalau kata orang, Tuan Guru, kita telah merdeka cuma hanya di atas kertas. Bahwa kenyataannya kita belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya. Ditambah lagi beberapa waktu ke belakang kita melihat statement-statement atau kebijakan dari pemerintah kita itu yang dinilai oleh masyarakat bisa dikatakan bobrok atau ya kurang bagus lah gitu, Tuan Guru. Nah, yang ingin yang tanyakan, bagaimana saran Tuan Guru terhadap hal ini? Apakah kita sebagai tulab Azhar dan jauh dari negara kita, apakah kita bisa memungkinkan untuk memajukan bangsa kita, Tuan Guru? Seperti itu, Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bukan bincang-bincang santai ini ya. Ini bincang-bincang menakutkan. Pertama, Ahlul Bait Adro. Itu konsep dan prinsip. Tuan rumah lebih tahu keadaan rumahnya. Jadi hal ihwal di Mesir untuk pengaturan politik ekonomi selain urusan kita belajar di Al-Azhar, itu adalah wilayah daripada pemerintah Mesir. Itu prinsip. Sehingga kita harus menghormati itu. Yang kedua, Mesir itu asbata fit tarikh ya, annahu asja'u wahid limuwajhat Israel. Kalau sekarang orang ngomong segala macam ribut-ribut membela Palestina, yang paling banyak perang sama Israel itu Mesir. Yang paling banyak perang. Ya. Jadi kalau dulu tahun 90-an, kita tuh masih sering satu bis itu dengan orang yang hilang kakinya, ya, hilang tangannya, matanya buta. Itu semua adalah Qudama al-Harb. Jadi mereka itu adalah muharibin al-Qudama. Mereka itu veteran perang semua lawan Israel. Jadi negara ini sudah membayar ya perang dengan Israel itu dalam bentuk cacat puluhan ribu mungkin tentaranya. Jadi kalau ada yang baru demo kemarin itu ngata-ngatain Mesir, dia tidak pernah baca sejarah. Dia nggak pernah baca sejarah. Jadi melawan Israel itu bukan hari ini. Melawan Israel itu dari 48. Dan dari 48 itu yang paling banyak perang sama Israel itu Mesir. Yang paling banyak dibom oleh Israel itu Mesir. Dan yang paling banyak merugikan Israel itu juga Mesir. Perang 73 itu kalau tidak Amerika membuat jembatan udara yang mengirim senjata terus-menerus, itu sudah jatuh itu Israel sama Mesir. 73. Yang perang apa namanya? 7 Oktober. Ya. Kan di situ ini cerita ya sedikit. Israel itu membuat benteng namanya Bar-Lev di Sinai. Bar-Lev itu konon ya pada masa itu dianggap sebagai benteng terkuat di dunia yang tidak mungkin bisa ditembus. Jadi sudah pede betul Israel itu nggak akan bisa dilawan oleh siapapun. Tapi ternyata Mesir bisa membuat satu sistem ya, menyeberangi terusan Suez ya, dengan jembatan yang bisa dibuat cepat ya untuk menyeberangkan tank dalam waktu yang cepat. Jadi insinyur Mesir itu diam-diam membuat rancangan ya, jembatan yang portable yang bisa
digunakan untuk menyeberang tank, karena kan dipisahkan oleh terusan Suez. Jadi karena dipisahkan terusan Suez itu, Israel merasa tidak mungkin kalah. Tapi ternyata pada 6 Oktober itu, dengan satu serangan yang sangat mendadak, itu bisa diseberangkan ratusan tank, diserbu, hancur Bar-Lev itu. Kalau tidak ada jembatan udara dari Amerika, jadi Amerika langsung mengirim ratusan pesawat, segala macam bom, apa segala macam, udah sampai Tel Aviv, tentara Mesir. Udah selesai Israel itu. Maka itulah yang menyebabkan Sadat mengatakan, wah ini kita nggak perang sama Israel, kita perang sama Amerika. Maka akhirnya dia menerima perdamaian dengan syarat Sinai dikembalikan ke Mesir, ya, dan dengan syarat-syarat yang lain. Itulah perjanjian Camp David. Dan Anwar Sadat membayar dengan nyawanya. Tahun 79 dia ditembak di sini di Minasoh. Jadi Mesir itu sudah membayar perang sama Israel itu bukan hanya tentaranya mati, presidennya pun dibunuh oleh rakyatnya sendiri yang salah paham terhadap makna dari dia berdamai. Jadi sebagian mengatakan Sadat itu khianat kepada perjuangan karena dia mau damai. Dia lupa bahwa perdamaian setelah perang itu bukan sesuatu yang aib. Dalam Islam itu bahkan ada namanya Hudaybiyah. Dan juga beberapa kejadian yang memang kalau wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau dia menerima syarat-syarat kita, dia lepaskan tanah yang dia rampas, ya sudah. Dan dia berjanji tidak, sudah. Jadi kalau dari takyif fikih, itu perjanjian Camp David itu ada alasannya untuk kepentingan yang lebih baik. Karena kalau perang terus kan hancur. Ya. Dan kalau kita perang terus ya mungkin tidak ada kita di sini sekarang. Jadi kalau ada orang mengajarkan Mesir tentang cara berperang sama Israel, mengkuliahi Mesir tentang bagaimana membela Palestina gitu ya, itu orang nggak pernah baca sejarah. Ya. Mesir ini yang membayar paling mahal. Kita di Indonesia cuma demo-demo aja. Suruh dia kemari orang yang demo itu, ya, mencret dia ngeliat apa di situ. Pegang senjata aja nggak bisa, marah-marah sama orang Mesir. Kenapa sampai sekarang ada wajib militer Mesir? Ya, itu adalah karena walaupun resmian sudah damai sama Israel, tetapi Mesir ini sadar betul bahwa musuhnya Israel. Jadi tetap mereka menyiapkan diri, entah sampai kapan akan tiba masanya itu. Ya, jadi ta'ahud nafsi itu ada di sini. Nah, jadi itu saja ya. Jadi kalau ada kebijakan seperti itu, kalau lebih detailnya sebenarnya ya secara spesifik kenapa tidak dibuka Rafah aktivis apa? Salah satu harapan Israel itu adalah dia bisa mengusir orang Palestina masuk ke Sinai, keluar dari Gaza masuk ke Sinai. Kata orang Israel itu, Sinai itu kan gurun pasir, masa kamu dikasih untuk orang Palestina? Daripada dia di Gaza sempit-sempitan, kan Sinai itu luas sekali, sekian puluh kali lipat dari Gaza dan tidak ada penduduknya. Udah di situ aja tinggal. Itu maunya Israel. Dan kemauan itu akan bisa terwujud kalau Mesir membuka perbatasan. Begitu dibuka perbatasan itu oleh Mesir, itu semua akan masuk dan akan dikondisikan oleh Israel, dibunuh terus, akhir lari masuk ke Mesir. Begitu masuk nggak akan bisa balik. Kalau Palestina, orang Gaza sudah keluar dari Gaza, dia tidak akan bisa balik. Persis seperti yang namanya pengungsi-pengungsi Palestina perang 67 dan sebelum-sebelumnya, ya, yang terusir itu nggak bisa masuk kembali lagi. Jadi itu salah satu pertimbangan Mesir kenapa tidak membuka Rafah, karena kalau membuka Rafah maka apa yang dicita-citakan Israel untuk mengosongkan Gaza, mengusir orang Palestina, itu bisa terjadi. Itu sebabnya kan Presiden Mesir kalau saya simak, lan nasmaha, nah, gitu. Kami tidak akan mengizinkan pintu kami ini menjadi jalan diusirnya orang Palestina dari Gaza. Dan memang pasti begitu. Kan sekarang sudah kumpul di dekat Rafah itu, ya. Jadi sengaja oleh Israel dibom Gaza itu sampai akhirnya disudutkan sampai kumpul dekat perbatasan dengan Mesir, dengan harapan Mesir membuka perbatasan lalu keluar semua, dikunci sama Israel, selesailah urusan Gaza. Dibangunlah oleh Trump nanti, ya, menjadi apa itu katanya itu Riviera Timur Tengah gitu. Udah selesai.
tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan karena sudah diambil tanahnya. Jadi memang Ahlul Baiti adroh ya, kita harus hati-hati. Di Indonesia itu ya apa ya lisanhu asbaqu min ilmihi gitu. Jadi kadang-kadang mulutnya ngomong tapi ilmunya belum ada, belum mengerti ya. Dan memang salah satu dari cara Zionis gitu ya untuk merusak kekompakan umat itu adalah memasukkan rasa tidak percaya satu sama lain. Satu-satunya sekarang yang masih kuat negara Timur Tengah cuman Mesir saja. Kan Syria sudah hancur, Irak sudah hancur, tinggal Mesir saja yang ditakuti oleh Israel. Sebenarnya Mesir saja ditakuti. Kalau negara-negara Teluk itu sudah nggak ditakuti. Kenapa? Karena pangkalan Amerika sudah banyak di situ. Hanya di Mesir ini tidak ada pangkalan Amerika, nggak ada. Jadi tentara Amerika itu nggak ada satupun di tanah Mesir. Itu cara mereka menjaga marwah dari tanah Mesir. Jadi kalau dia ngomong-ngomong gitu, sudah dia baca sejarah lah. Ya, sudah baca perang yang berturut-turut yang diarsiteki oleh Mesir terhadap Israel. Kemudian yang kedua tentang Indonesia. Indonesia kalau pengalaman saya sampai hari ini adalah negara yang paling banyak ya fasilitas kebaikan di dalamnya. Indonesia. Ya banyak hal-hal kebijakan ya dan hal-hal yang lain yang masih menjadi pertanyaan tadi itu atau kemarin tuh yang ada ribut-ribut di Jawa di Pati. Ya itu satu kenyataan ya. Tetapi tidak boleh satu masalah atau bahkan 1000 masalah menutupi jutaan umat yang ada. Tidak boleh. Jadi Indonesia itu sebenarnya negara yang kita patut syukuri ya. Alhamdulillah sebentar lagi 80 tahun. Ya banyak masalah ya, di mana nggak ada masalah di dunia ini. Ya, di mana. Tapi kalau kita lihat ya, coba kita lihat pertama dari sisi izharu sya'airil Islam, menampakkan syiar Islam atau melaksanakan tuntunan Islam. Indonesia adalah negara yang sangat lapang untuk melaksanakan tuntunan Islam. Masjid kita 800.000, mau itikaf dimanapun bisa di Indonesia. Yang itikafnya yang kurang, ya masjidnya banyak. Jadi fasilitas berislam itu di Indonesia sangat banyak. Satu. Yang kedua sistem bernegara, ya, sistem bernegara secara peraturan bagus. Mulai dari dasar bernegara Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, termasuk mukaddimah undang-undang dasar sesuai ajaran Islam. Masalah pelaksanaan ada hal-hal yang belum sesuai dengan yang tertulis, ya memang itulah dunia. Mohon maaf kalau kita tarik ke zaman Nabi saja, kan tidak semua. Itu adalah masa di mana ada Nabi hidup bersama mereka. Tapi kan kita baca dalam Al-Quran ya, macam-macam ada maradu ala nifaq. Apa arti maradu ala nifaq? Tenggelam dalam kemunafikan. Itu siapa yang ditunjuk? Ya orang-orang pada masa Nabi. Jadi masalah itu ada. Pada masa Rasul ada, pada masa sahabat ada. Nah tugas kita adalah ya, tugas kita ini para tulab ya, yang belajar agama adalah berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang paling penting ya sekarang ini adalah selain kita memahami gambaran global, jadi kita melek paham ya tentang dinamikiyat al-alamil islami bagus, qadiyah Palestina bagus, kemudian mu'anat al-ummatil islamiyah fi ba'dil buldan,
ada penindasan terhadap kelompok-kelompok umat Islam di beberapa tempat, bagus, kita paham. Tapi bagaimana menangani joget ancu-ancu? Itu nggak kalah pentingnya. Teriak-teriak urusan Palestina, tapi di rumah kita sendiri udah keruan orang telanjang-telanjang. Anak-anak muda sudah membiasakan diri untuk bawa bir, berem, tuak, minum minuman keras di pinggir jalan. Acara adat budaya yang seharusnya mencerminkan kemuliaan, adab budaya, ketindihan, kesolahan, berubah menunjukkan al-fujur, menunjukkan kelakuan-kelakuan yang jauh. Itu real, itu real. Mau kita apakan itu? Saya pernah beberapa waktu ngomong tentang ancu-ancu itu, tapi setelah saya tidak ada yang berani ngomong. Bingung juga saya. Kenapa tidak berani ngomong? Kenapa tidak disuarakan di mimbar-mimbar? Ayo kalau sama-sama. Kalau saya sendiri kan nggak bisa. Saya sini nggak bisa. Harus semua ikut menyuarakan. Jadikan tren, ya. Tren anti ancu-ancu itu, buat tren itu. Sehingga akhirnya orang malu melakukan itu. Ya. Ayo, itu tugas kita. Coba dirumuskan al-khutuwat, ya. Allati yumkinu ittikhazuha, ya, li khalqi jawin au bi'atin tu'adi ancu-ancu. Bagaimana menciptakan situasi yang membuat orang tidak mau melakukan itu? Karena ini kan amaliyatun nafsiyah, ya, suatu proses psikologis, ya, dibangun. Kalau saat ini dibangun cara supaya orang menjadi apa namanya, bangga berancu-ancu, maka harus dirubah, ya, naqisul mauj, ya, kita rubah arusnya supaya nanti orang malu melakukan itu. Nah, yang bisa melakukan itu kita bersama, disuarakan, diingatkan, terus dibikin awik-awiknya, tokoh adat bikin awik-awik, tuan guru menyampaikan di mimbar-mimbar, orang tua mengingatkan di rumah-rumah, selesai urusan itu. Tapi kalau hanya ada sebagian yang menyuarakan, yang lain diam saja, kan wah iya wah TGP nyampe yang wah nggak bisa, harus sama-sama semua. Itu real. Nah, jadi Nail Autor boleh paham tentang gambaran dunia Islam, tapi mari kita lihat rumah kita, ya. Jangan kita sibuk menatap rumah orang, yang melihat gentengnya bocor, kita beritahu, kita bel, pak, bocor gentengnya, pintunya rusak, pak, ganti pintunya. Rumah kita sendiri mau roboh. Itu yang dulu A.A. Nafis menulis novel Robohnya Surau Kami, itu sama keresahannya. Lanskapnya itu adalah bumi Minang, ya, yang menunjukkan betapa semakin jauhnya tuntunan agama itu dari pengamalan keseharian. Makanya Imam Mawardi itu kan ketika menyebut tentang 6 hal yang penting untuk membangun satu negara, dia tidak mengatakan din, tapi dinun muttaba. Kenapa ada kata muttaba? Karena itu yang penting. Kalau ada din tapi ghairu muttaba, artinya apa? Tidak ada artinya. Din mawjud lakinnahu ghairu muttaba, fawujuduhu ka'adami. Tapi dinun muttaba itu yang menjadi yang pertama oleh Imam Mawardi. Baru kemudian yang kedua sultanul qahir, kepemimpinan yang efektif, berwibawa, bukan seperti yang kayak di Pati itu. Nah, itu kepemimpinan yang tidak berwibawa itu. Kenapa tidak berwibawa? Karena dia sendiri yang merusak kewibawaannya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi masalah-masalah yang real di daerah kita, ya, bagaimana kita merangkul anak-anak muda, ya, anak-anak muda kita. Kan di NTB seperti di Indonesia, struktur demografi anak muda semakin besar.
karena bonus demografi, sampai nanti 2030 baru ada keseimbangan. Artinya apa? Semakin banyak anak muda, semakin sedikit orang tua. Ya. Maka dakwah-dakwahnya teman-teman juga harus betul-betul bisa menyentuh mereka yang muda-muda. Kalau saya kan sudah 50-an tahun, saya seperti, walaupun saya berusaha memahami anak muda seperti apa, beda dengan Anda-Anda ini yang memang masih berada di usia itu. Yang tahu tren anak muda kan Anda. Dan anak muda itu punya cara berpikir yang unik, ya. Saya pernah nyoba, misalnya saya pernah bikin rekaman suara sedikit, rekaman suara dan penyampaian gitu. Yang saya sampaikan sebenarnya sangat normatif, ya. Saya menyampaikan begini, kan ada yang namanya bendera One Piece itu ya. Nah, saya sampaikan begini, itu normatif sebenarnya. Memang saya sengaja saya sampaikan mengibarkan bendera One Piece itu atau menyenanginya itu biasa. Tapi kalau bulan Agustus, ini bulan merah putih, rasanya kurang pas. Itu sangat normatif kan. Wah, komennya anak muda itu banyak sekali. Oh, nggak tahu ini, nggak paham, sudahlah, nggak usah ngomong. Ya saya ketawa saja, bilang, oh iya memang. Ya memang begitu. Dan tidak bisa disalahkan. Ya. Jadi ada simbol-simbol yang anak muda itu merasa dekat, jangan dilawan. Jangan dilawan. Ya. Sekedar kita meluruskan saja supaya proporsional. Maksud saya itu kan, taruhlah sesuatu pada tempatnya. Karena secara, kalau kita gambarkan kan, misalnya ada bendera merah putih satu tiang misalnya, terus di bawahnya ada bendera tengkorak, kan tidak enak kita lihat tuh. Kan rasanya pikiran kita itu kan sebagai bangsa ya, ini kan bendera merah putih ini kan kita ingat Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Faisal, Pangeran Diponegoro, Panglima Besar Sudirman, Imam Bonjol, oh semua itu kan di kepala kita itu. Begitu lihat merah putih kan langsung ya tamassal fi azhanina al-abtal, kan kibaru rijal, kan begitu ya. Masa di bawahnya tiba-tiba ada bendera tengkorak anime orang Jepang, kan rasanya kurang. Tapi bagi anak-anak muda enggak, bagi mereka itu enggak, ini simbol perlawanan kami terhadap keadaan gitu. Keren ya, wah. Iya, ini simbol keadilan, simbol kebenaran gitu, melawan kezaliman. Nggak bisa ngomong dah kita kan. Jadi tidak bisa diajak berkontemplasi memang anak Gen Z sekarang. Mereka inginnya cepat, simbolik gitu ya, mengambil simbol dari mana-mana dan lintas batas. Jadi dia bisa mengidolakan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama Indonesia, karena dia merasa bahwa itu adalah bagian dari dunianya dia. Nah, Anda harus pahami itu juga. Nah, yang paling hebat adalah kalau sudah sampai pada tingkatan bukan hanya memahami, tapi tauzifuha lidakwah. Nah, bagaimana nanti simbol-simbol itu bisa dimaknakan, dijadikan sebagai medium dakwah. Dan yang bisa itu ya Anda. Kalau saya sih nggak bisa. Saya nggak bisa dan memang bukan di umur saya itu. Jadi Anda yang bisa. Jadi ini satu gambaran saja ya bahwa yang kita pikirkan, nahnu nufakkiru fi wadin wa hum yufakkiruna fi wadin akhar. Jadi udah nggak ketemu gitu. Seperti kasusnya Bupati Pati itu, dia bingung, kan saya salah ngomong, saya udah minta maaf, kok saya dilempari gitu kan, bingung dia gitu. Nah, dia lupa menyadari bahwa dia dijadikan simbol sebagai pemimpin yang zalim. Ya, jadi sudah bukan lagi masalah PBB, pajak bumi bangunan, udah ada urusannya. Mau dia minta maaf 1000 kali, dia sudah menjadi simbol kezaliman. Ya, dibikin jadi simbol kezaliman. Gitu. Karena dibikin jadi simbol kezaliman, maka semua kemarahan orang itu lari ke dia. Itu yang menyebabkan kan kalau kita baca itu ada donasi, orang ngirim air, ditaruh di depan kantor bupati. Dari mana yang ngirim? Ada dari Jakarta, ada dari Malaysia, bayangkan coba. Jadi orang marah di mana-mana itu merasa ini tempatnya kita lempar kemarahan kita gitu. Wah, kasihan betul dia, mudah-mudahan masuk surga dia. Kalau sabar dia itu udah banyak pahalanya Bapak itu. Gak tahu ujungnya ke depan kayak gimana, tapi ya itulah, dia salah,
dia mungkin arogan atau apa, tapi memang kalau kita lihat skala kemarahan itu kan seperti tidak masuk akal, ya, seperti tidak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi, karena itu salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, jadi hati-hati kalau ngomong gitu ya. Terlalu banyak kejadian yang menunjukkan bahwa jatuhnya seorang manusia itu adalah karena lidahnya, dan itu membenarkan atau membuktikan kebenaran dari sabda Rasul apa hal yakubun nas ala wujuhim fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim, yang membuat muka orang itu terjerembab di dalam api neraka adalah hasil daripada lidah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau mau jawaban saya pendek-pendek, jangan berat-berat ya. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Hidayatudin dari Kabupaten Lombok Tengah, Desa Ibrik. Ini pertanyaannya agak santai Tuan Guru. Jadi pertanyaan tiang, bagaimana dinamika kehidupan Tuan Guru yang pernah menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Al-Azhar? Bagaimana dinamika kehidupan pelungguh sebagai mahasiswa, tantangan, dan serta bagaimana cara pelungguh menyikapinya sampai akhirnya pelungguh berhasil menyelesaikan pendidikan pelungguh di Universitas Al-Azhar, dan apa saja kebiasaan atau habit yang menunjang pendidikan perkuliahan Tuan Guru selain di kuliah sendiri selama menjadi mahasiswa Al-Azhar. Mungkin itu saja Tuan. Saya di Kairo itu 91, pulang pertama kali 97, 6 tahun saya di Mesir. Saya tinggal dulu sempat di Ummul Masrin namanya. Arif Ummul Masrin? Nggak tahu deh Ummul Masrin. Ummul Masrin itu sesuai namanya, itu kampung yang sangat tua di daerah Giza. Kenapa saya tinggal di situ? Karena ada beberapa senior dari Lombok tinggal di situ. Ada Tuan Guru Izzi Muhsin, ada Tuan Guru Hudatullah, beberapa lah. Nah, saya tinggal di situ beberapa waktu. Jarak dari Ummul Masrin ke piramid itu hanya 3-4 kilo. Saya tinggal di Ummul Masrin, pindah ke beberapa tempat. Dari 91 sampai 97, 6 tahun saya di sini, saya tidak pernah menginjak piramid. Kenapa tidak pernah menginjak piramid? Bukan sengaja, bukan menganggap itu tidak indah, tidak penting, tapi nggak kepikiran aja. Ada itu aja jawabannya. Jadi selesaikan satu hal pada satu waktu. Apa yang saya lakukan selain dari pengajaran sehari-hari? Nggak ada. Dulu tuh tidak ada talaki seperti sekarang. Talakinya itu sedikit saja di Masjid Al-Azhar. Ada Syekh Ali Jum'ah, dia masih muda gagah. Kita ikut pengajian dia. Tapi itu pun jarang. Nggak ada nama Mas Syekh datang ke KM apa kayak kalian. Wallah. Nggak ada. Kita belajar mukoror saja. Tapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi memang kesungguhan itu menentukan. Jadi kalau ditanya, saya sungguh-sungguh lah belajar. Jangan terlalu banyak mau. Mau ini, mau itu, mau. Ada Allah berikan sebagian orang, dia banyak mau dan bisa semuanya terwujud. Ada. Cuman yang kayak begitu sedikit. Misalnya kita mengatakan, oh tapi ada teman, dia selain belajar di sini, dia berdagang, begini, begitu. Iya, ada yang sukses. Tapi lebih banyak yang amburadul. Ini yang saya lihat ya. Ada yang mahasiswa mabni ala sukun. Saya datang dia tingkat 1. Saya pulang masih tingkat 1 juga. Karena zaman dulu itu masih ada nizam, kalau mafsul di satu fakultas bisa pindah ke fakultas lain. Masih bisa sekarang. Terus saya ngomong sama dia kan, saya udah selesai itu. Saya udah selesai S1 95, terus saya tamhidi S2 97, saya mau pulang, ngobrol sama dia. Bercatan. Dia ketawa aja. Masih terdaman minum air Nil kata dia gitu. Jadi kalau urusan alasan malas itu banyak betul di sini. Ya, masih sayang sama Al-Azhar katanya. Masih pengen minum air Nil.
Masih senang talaki sama masyayikh. Padahal dia malas. Ada itu. Jadi saya datang tingkat 1, saya pulang masih tingkat 1. Datang saya dia fakultas dakwah, begitu saya pulang dia sudah dirosat. Sebelum dirosat dia syariah dulu. Ya. Jadi dari dakwah syariah dirosat. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ada orangnya. Ada orangnya. Ya ada orangnya. Masih apa namanya? Masih di Timur Tengah juga tapi bukan di Mesir. Jadi apa? Selesaikan satu hal dalam satu waktu. Gak usah banyak mau. Belajar aja. Sekarang ada talaki, alhamdulillah. Ya, dulu belum ada talaki. Saya sama Tuan Guru Salim, Tuan Guru saya itu nggak ada talaki, sedikit talaki kita. Paling kita dulu ngambil ijazah tarekat Syaziliyah Batawiyah dari Syekh Ibrahim Al-Batawi. Kemudian dari Syekh Ali Jum'ah, kemudian ada beberapa. Sering belajar dari TV juga kita dulu, ada Syekh Atiyah Sakar yang kasih fatwa setiap minggu tuh. Kemudian juga ada Syekhuna Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya, sempat juga kita. Tapi selebihnya talaki masyayikh itu nggak ada zaman dulu. Ya. Tapi ya kalau bagi saya sih ya itu. Saya juga kaget kok begitu saya pulang sampai rumah orang ngomong-ngomong nanya saya tentang piramid. Wih, gimana? Itu kan keajaiban alam sekian-sekian. Saya kan nggak pernah ke situ kan. Oh iya betul, hebat, bagus. Nggak tahu. Pertama kali saya ke piramid itu ketika saya jadi anggota DPR. Tahun 2005. Jadi saya kemarin 91, pulang 97, lalu bolak-balik untuk menyelesaikan master. Lalu 2005 ketika menjadi anggota DPR, saya kemari bersama salah seorang pimpinan Komisi 10, Komisi Pendidikan. Sahabat saya namanya Pak Heri Ahmadi, dia dubes di Tokyo kemudian, sekarang baru selesai. Itulah pertama kali saya menginjak piramid. Saya ditanya sama Pak Heri waktu mau berangkat kan, Pak TGB nanti jadi guide kita ya di piramid. Oh iya tenang aja. Terus saya nggak tahu. Saya telepon teman di sini kan. Nanti bantu kita ya gitu. Nanti ceritain piramid itu gitu. Jadi saya nggak tahu. Tapi entah mengapa ketidaktahuan saya terhadap piramid itu tidak ada penyesalan sedikit pun gitu. Jadi saya tidak menyesal sama sekali. Kenapa? Karena bagi saya itu bukan asas. Saya dikirim kemari oleh orang tua bukan buat tahu tentang piramid dan segala macam. Saya diminta belajar, ya saya belajar. Udah selesai. Itu aja. Jadi sibukkan diri saja lah dengan belajar ya. Dan sekarang wasilah belajar tuh banyak sekali, talaki segala macam. Belajar, baca, diskusi, buka jejaring keilmuan apa semua. Insya Allah nanti ada akhirnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kelas Banat, fadhol. Mana Banat? Ada dari Banat, kalau enggak dari Banin. Ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aan Andinawati. Saya berasal dari Bayan, Lombok Utara. Dan sekarang menjabat sebagai ketua keputerian untuk mewakili teman-teman. Masya Allah. Ya Allah. Setelah muktamar Darul Ifta yang Bapak Tuan Guru laksanakan bersama Masyayikh, boleh kami tahu hasil dari muktamar tersebut? Mungkin secara spesifiknya Tuan Guru, atau cara yang paling relevan untuk kita bisa mengetahui atau memfilter bahwa jawaban dari AI itu menyalahi atau menyeleweng dari ajaran syariat Islam. Ataukah ada metode untuk melacaknya atau pure kita harus lebih berilmu dari AI? Sudah? Oh ya, betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya izin bertanya Bapak Tuan Guru. Ya. Melihat banyak mahasiswa sekarang yang sadar akan kapasitas diri dan memulai mempelajari ilmu alat, tapi saking disibukkan dengan ilmu alat, kadang menyampingkan ilmu fikih yang berdampak langsung dengan masyarakat. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana sih sebenarnya standar seorang azhar itu ketika pulang, dan apakah layak seorang azhar itu menghindari dunia masyarakat sebelum dia merasa malu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, nanti disambung lagi kalau ada pertanyaan. Yang pertama, salah satu yang menjadi keputusan atau kesepakatan adalah menyampaikan ya, kepada umat bahwa seluruh informasi keislaman, apalagi hukum-hukum ya, keislaman yang diperoleh dari AI itu harus diverifikasi ya, dan dikonfirmasi kepada lembaga yang memiliki otoritas. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang ingin tahu hukum agama, lalu dia ketik di AI, kalau pengalaman saya sebenarnya ini kita harus jujur apa adanya ya. Pengalaman saya beberapa kali kemarin ketika hadir di muktamar tuh saya coba terus saya mengexercise model-model pertanyaan apa. Selama ini sih dia amanah. Amanah dia untuk hukum. Ya. Dia amanah untuk hukum. Dia jelaskan gitu. Misalnya saya nanya bahkan pertanyaan yang dalam tanda kutip cukup rumit lah ya. Misalnya, apa hukum dari seorang suami yang mentalak istrinya dengan mengatakan saya mentalakmu sebanyak buih air laut? Dia jawab detail gitu. Tak. Oh. Dan jawabannya itu ya memang itulah yang ada dalam kitab-kitab fikih gitu. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, kemudian ada yang berikutnya menurut sebagian ulama kontemporer gitu. Kalau rata-rata ulama yang lain kan menjatuhkannya maksimal ya, artinya menjadi 3 gitu kan. Tapi kalau ulama kontemporer disebut di situ, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim sebagai ulama, dia mengatakan jatuh 1 gitu. Jadi persis seperti yang kita baca di kitab-kitab. Ada saya coba lagi, ada beberapa lah banyak. Ternyata sesuai dengan apa yang selama ini kita tahu. Jadi dia cukup amanah ya untuk menyampaikan hukum itu gitu. Yang memang ada di kitab-kitab gitu. Mungkin yang lebih krusial adalah kalau kita menanyakan kepada dia tentang hukum sesuatu yang belum pernah terjadi, sesuatu yang baru terjadi. Nah, saya coba juga ya, apa hukum Bitcoin dalam pandangan Islam. Dia jelasin juga panjang jelasan. Khadimun lil aqli walaysa badilan anhu. Tidak boleh dijadikan sebagai substitusi atau pengganti. Dia menjadi pembantu pelengkap. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua tadi dari mana tadi? Sumbawa. Nanyanya apa tadi ya? Ilmu alat ya. Begini. Al-Azhar itu punya manhaj. Kuasai itu dulu. Yang lain-lain itu seperti konteks AI tadi itu harus menjadi khodimun lil manhajil azhari walaysa badil ibroh. Fal na'tabir bihalihi. Kan Allah menjumpakan kita dengan keadaan itu untuk mengambil pelajaran. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang, wih, dia sudah jadi umdah di Mesir. Udah 15 tahun dia di Mesir. Nah, begitu kita ketemu orang itu, kan kita cari tahu. Istilah itu mengikut kepada realitas. Ya. Kenapa ada suatu peristilahan? Karena ada suatu keadaan. Istilah itu kan menggambarkan.
ahli agama laki-laki yang ada, maka keluarlah istilah tuan guru. Kalau ada banyak ahli-ahli agama perempuan, nanti akan keluar inak tuan guru. Inak tuan. Kan begitu. Kalau tuan kan laki-laki. Kalau inak tuan kan yang sudah haji, perempuan. Mana inak tuan guru? Inak tuan guru nggak ada di Lombok. Kenapa tidak ada istilah inak tuan guru? Karena memang tidak ada yang mau diistilahkan dengan itu. Orangnya nggak ada. Banyak azhariat pintar-pintar di Kairo begitu pulang kembali ke dapur, nggak mau mengajar. Tidak mau mengajar. Bangun, ya. Ayo kita bangun. Ya. Dan kita ciptakan istilah itu, ya, inak tuan guru. Kalau ini kan ada syekhoh istilahnya kan. Di Jawa misalnya ada nyai-nyai ya. Nyai. Nyai. Walaupun tidak banyak juga gitu. Padahal muslimah itu kan 50 sekian persen. Laki-laki kan 49 sekian persen. Masih lebih banyak perempuan sedikit dibanding laki-laki di Indonesia. Artinya kebutuhan untuk da'iyat itu luar biasa. Jadi saya minta teman-teman ya coba diorganisir diri untuk begitu pulang nanti buat kajian-kajian ya. Buat kajian dan tokohkan diri Anda. Ini laisa ala sabili tafakhur. Tapi tokohkan itu artinya apa? Kita menghargai ilmu yang ada pada kita. Jadi menokohkan diri itu karena memang pantas ditokohkan. Ya. Kalah. Nah ini untuk kita saja ya. Kalah khirijat Al-Azhar dengan khirijah dari Yaman. Nah, di Yaman itu sudah ada beberapa ustazah-ustazah tuh keliling Indonesia, buka majelis, menokohkan dirinya dengan ilmunya dari Yaman. Harusnya Azhariyat menokohkan dirinya dengan ilmunya dari Al-Azhar. Ini tugas dari siapa ketuanya di sini? Yang tadi nanya ya? Nah, ya udah, Aan, ini tugasnya ya. Pokoknya tugasnya harus ada inak tuan guru banyak ya. Jadi ustazat. Enggak, supaya juga ini kan banyak hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kaum perempuan yang bisa direspon oleh kaum perempuan juga. Ya. Kalau ke laki-laki itu banyak kurang pasnya. Ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya sangat perempuan itu juga bisa lebih selesai kalau gurunya perempuan. Gitu. Fadhol. Irfa sotak. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingin bertanya ini lebih ke kan yang pribadi ini sangat menyuarakan dan sering terheran-heran gitu kalau makalah yang muntasyirah yang sering kita dengar ta'alam qabla an ta'askan, seakan-akan setelah menjadi pemimpin itu sangat sedikit waktunya untuk belajar mencari-cari luang waktu. Nah, saya terkagum-kagum mendapatkan guru ketika menyelesaikan disertasi doktoralnya ketika menjabat menjadi gubernur NTB. Nah itu, dan saya pernah mendengar dari ajudan apa gitu omongan bahwa Tuan Guru ini jadwalnya padat, kapan sih murojaahnya gitu, dan mencuri-curi waktu untuk belajar. Sedangkan yang pribadi ya, nggak tahu mungkin teman-teman yang sangat sangat rajin yang lain bagaimana ketika pulang dari Azhar saja bos itu sudah ada pada hal waktu tapi boring banget gitu. Kalau sudah belajar kan beda kalau langsung gitu, nah itu yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Azhar itu ada jargon pembaharuannya. Al-Azhar itu terkenal dengan selalu menjadi pembaharu, bahkan yang dikenal-kenal sebagai tokoh pembaharu setiap 100 tahun sekali itu banyak yang dari Al-Azhar. Nah, menurut Tuan Guru, apa bentuk pembaharuan baik itu secara pendidikan maupun keislaman yang bisa kita lakukan
Ya, semua ada harganya di dunia itu. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu, ya harus mengorbankan sesuatu yang lain. Dan itu bejana berhubungan ya. Di dalam kehidupan itu kan bejana berhubungan. Kalau kita ingin bisa membaca lebih banyak, ya kurangi tidur. Kalau mau kurang tidur, jangan terlalu banyak makan. Kalau mau jangan terlalu banyak makan, jangan juga terlalu banyak minum. Nah, itu yang 3 itu kan. Dalam Ta'limul Muta'allim. Kalau banyak makan, pasti banyak minum. Dan kalau sudah banyak makan minum, pasti banyak tidur. Gitu. Jadi itu juga manajemen sebenarnya diajarkan kita di dalam Ta'limul Muta'allim. Nah, saya menyampaikan ini sebagai ilustrasi bahwa ya saya harus mengorbankan banyak waktu. Ya, seperti misalnya menulis disertasi, ya memang saya harus korbankan. Apa yang saya korbankan ya tidur saya. Waktu itu saya jadi gubernur, ya saya tidur misalnya jam 9, jam 12 saya harus bangun, nulis sampai subuh. Begitu terus 1-2 tahun, ya 2 tahunan lah. 2 tahun lebih bahkan ya. Jadi ya itulah pengorbanan. Jadi siapa namanya? Qutbi. Ya, Qutbi bisa mencapai apa saja, tapi harus sanggup membayar harganya. Gitu. Misalnya harganya nggak usah ke Ahrob dulu. Harganya adalah kurangi tidur. Harganya apalagi ya diinventarisir aja. Kalau saya mengurangi ini, saya akan bisa menambah ini. Kan kita punya modal 24 jam. Jadi tinggal kita atur-atur saja. Dan semua akan menerima apa yang dia tanam. Gitu. Itu satu. Yang kedua, tentang pembaharuan. Sebenarnya yang dinanti-nanti oleh para ulama di dunia adalah pelajaran dari Indonesia bagaimana menyelaraskan ya, kehidupan keagamaan ya, yang harmonis seperti yang terjadi sekarang. Jadi pelajarannya apa gitu. Dulu saya pernah mengantar Sekjen Majelis Hukama ya, bertemu dengan Kiai Ma'ruf Amin, waktu itu wakil presiden. Dan salah satu yang disampaikan oleh Sekjen Majelis Hukama, namanya waktu itu adalah Ustadz Sultan Rumaisi dari Emirat, adalah kami ini di Arab itu kehilangan model berislam yang damai. Karena dunia kami ini sudah terlalu banyak pertentangan dan konflik. Maka saya datang kemari bertemu dengan Anda adalah saya mengharapkan dari Indonesia, formula apa di Indonesia itu, berislam kayak apa yang bisa menjaga Indonesia seperti ini. Nah, kalau menurut saya itu tantangan yang belum bisa kita jawab. Ya, jadi kita masih belum bisa menjadi rujukan keilmuan bagi dunia Islam. Kita masih menjadi mustahlikul afkar, walasna muntiji al afkar. Ya. Kita masih menjadi konsumen dari pemikiran. Kita ahlun nukul, ya kita menakal saja, menukul kola ini, imam ini. Atau misalnya penulis Arab sekarang gitu ya, ini gini-gini, cendekiawan gini-gini. Tapi kita belum mampu untuk menjadikan diri kita atau ulama di Indonesia sebagai rujukan di dunia Islam. Nah, kalau menurut saya sebenarnya banyak ya hal-hal yang bisa dirumuskan. Misalnya sederhananya di NTB saja. Di NTB itu kan daerah mayoritas Muslim. Tetapi NTB tetap juga bisa tumbuh budaya. Ya, budaya berdampingan dengan agama. Lalu juga tetap bisa menerima pariwisata. Ya, dengan tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, kita harus bisa merumuskan itu. Apa ya nilai-nilai yang bisa menyebabkan ini hal-hal bisa berjalan beriringan. Dulu waktu saya berkhidmat sebagai gubernur itu hampir setiap minggu di Islamic Center itu saya membimbing turis yang mengucapkan syahadat.
Dan sebagian dari mereka ketika saya tanya, dari mana Anda tahu Islam? Ceritalah dia. Oh, saya orang Australia, Pak, perempuan. Dia ceritalah dengan bahasanya, bahasa Inggris. Saya ini orang Australia, suka ke Bali. Suatu ketika di Bali saya diceritakan tentang Lombok. Maka saya menyeberang ke Gili Trawangan. Di Gili Trawangan saya menghabiskan waktu 2 minggu. Setiap hari pagi menjelang sunrise, sore sunset. Kan dia di pantai, turis-turis itu kan. Dia dulu berkelambi. Saya melewati masjid, kata dia. Pagi itu saya melewati masjid untuk menikmati sunrise ke pantai. Dia lewati masjid. Dia dengarlah orang sholat, zikir. Pulangnya siang, dia ketemu orang sholat zuhur. Sunset, dia ketemu orang sholat maghrib. Maka dia mendengar azan. Dengar orang zikir. Kata dia, setiap kali saya melangkah melewati masjid itu, hati saya menjadi tenang. Lalu sekitar seminggu saya memberanikan diri masuk ke masjid itu. Dan saya ngomong dengan orang yang ada, saya tanya ini apa? Diceritakanlah saya tentang Islam. Saya kaget karena setahu saya Islam itu agama teroris, kata dia. Ternyata ini. Nah, akhirnya sampailah hidayah itu. 2 minggu dia di Gili Trawangan. Ujungnya adalah masuk Islam di Islamic Center. Nah, bagaimana di Gili Trawangan yang seperti itu, tapi syiar Islamnya tetap kuat. Masjidnya tetap ramai, 5 waktunya tetap ramai. Dan itu menjadi asbabul hidayah. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya juga menunjukkan kepada kita bahwa tantangan ya atau seni dakwah yang paling tinggi adalah bagaimana merubah atau mengubah sesuatu menjadi hambatan itu jadi peluang. Jadi kalau sebelumnya kita menganggap wah adanya turis ini bisa membahayakan adat kita, membuat anak muda kita terpapar dengan kebiasaan tidak baik. Bagaimana merubah itu menjadi turis ini adalah objek dakwah. Ini umat Rasulullah SAW juga, umatul dakwah, belum umatul ijabah. Bagaimana merubah dia dari umatul dakwah menjadi umatul ijabah? Kan itu tantangan. Nah, jadi ini sebenarnya hal-hal yang khas Indonesia ya. Sehingga kalau ditanya, apa pembaharuan yang bisa kita lakukan di Indonesia? Menurut saya, tugas kita bersama adalah merumuskan dengan baik pengalaman berislam di Indonesia untuk menjadi contoh bagi berislam di banyak negara-negara muslim yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, udah mau jam 11 ini. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Khairul Umam, asal dari Sendidi. Namun yang kami tanyakan enggak masalah umatan dakwah seperti yang disampaikan Tuan Guru tadi, tapi yang disinggung oleh Bapak Tuan Guru tadi tentang kita Indonesia secara khusus masih menjadi pengkonsumsi daripada pemikiran-pemikiran umat Islam atau ulama-ulama yang ada di Timur Tengah secara khususnya. Nah, yang kami pertanyakan adalah bagaimana cara Tuan Guru bisa menyerap bacaan-bacaan yang sampai sekarang membuat Pelungguh menjadi orang yang luar biasa yang kita kagumi. Kemudian yang sampai sekarang masih kami pertanyakan, banyak tokoh-tokoh kita di Nusa Tenggara Barat kok belum ada yang banyak menulis kitab. Bisa kita lihat kawan-kawan atau ulama-ulama kita yang di Jawa, bahkan nggak banyak dari mereka yang keluar
untuk belajar ke Timur Tengah, tapi sangat kreatif dalam menulis kitab. Nah, sedangkan kita yang di Nusa Tenggara Barat sudah puluhan, ratusan bahkan pelajar maupun tokoh-tokoh kita yang keluar negeri, namun yang yang menjadi rujukan lah, itu yang kami lihat cuma lungguh saja seperti itu. Ya, kalau husnuzonnya adalah tuan guru kita terlalu capek ngurusin umat di NTB itu. Ya, nah, songel-songel, pekel-pekel, pagah-pagah, dan gampang terbada. Nah, habis waktunya itu untuk ngurus. Dan ilustrasinya seperti Al-Maghfurlah. Maulana Syekh itu tanda tangan ijazahnya itu pakai tangan, tulisan tangan. Udah kasih bintang semuanya. Tidak ada lulusan Sholatiyah yang diberikan ijazah tulisan tangan selain Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Tetapi coba kita lihat karya beliau yang berupa tulisan kitab. Kalau untuk ukuran seorang seperti Al-Maghfurlah, yang mohon maaf pernah mengajar Syekh Yasin ya, sebagai guru muda. Syekh Yasin itu kan di bawah beliau beberapa tahun di Sholatiyah. Kalau nggak masuk guru, Al-Maghfurlah yang masuk ke kelasnya, mengajar. Beliau diakui oleh Syekh Zakaria Al-Bila sebagai orang yang sangat cerdas, jenius. Syekh Ismail Zain semua. Orang-orang yang mengagumi beliau itu karangannya ratusan kitab. Beliau sedikit sekali dibandingkan dengan kapasitas ilmunya. Apa jawaban atau kenapa? Ya bahasa saya tadi jamak-jamaknya ya terlalu repot memang. Apa contohnya? Beliau pernah saya ikuti ketika saya dulu di Mu'alimin, ikut ngaji sama beliau. Itu 3 tahun beliau keliling kampung hanya untuk mengajarkan mengucapkan salam dengan baik. Coba, lulusan Sholatiyah, bintang kelas, istilahnya paling alim dari semua lulusan Sholatiyah waktu itu, harus mengajarkan salam 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di setiap desa. Itu menunjukkan apa? Memang asasiat. Ya. Kemudian pokok-pokok keimanan. Bagaimana membersihkan tauhid. Ya. Karena kan memang mazahirus syirk ya. Itu memang banyak zaman dulu itu. Nah beliau itu pelan-pelan. Habis waktunya untuk ngurus itu. Makanya beliau ceritakan pada waktu Syekh Yasin datang ke Lombok. Lalu beliau mengatakan, ini beliau cerita sama kita ya. Saya bilang sama Syekh Yasin kemarin, saya ghibthah kepada Anda. Saya iri kepada Anda. Anda itu karangannya sudah banyak.